Baik, teman-teman, kita sudah masuk ke pertemuan 13, ya. Sudah masuk di bab 5. Materi bab 5 itu temanya adalah peribahasa dan idiom. Jadi kosakatanya pun terkait dengan peribahasa dan idiom. Kita lihat di slide pertama ini adalah peribahasa. Peribahasa pertamanya itu adalah orang itu cemalhamin onta. Jadi kalau arti literally-nya, arti per kata-katanya itu adalah harimau. Harimau pun datang jika dibicarakan. J malhamyon itu artinya Jessica-nya malhamyon. Kalau dibicarakan saat itu, dia datang. Jadi ini maksudnya kalau kita lagi ngobrolin seseorang, tuh tiba-tiba dia datang, ini bisa kita pakai peribahasanya. Jadi kalau misalnya saya sama Atika lagi membicarakan misalnya Lee Min Ho gitu kan ya. Oh, si Lee Min Ho begini loh. Oh ya, begitu ya Tika ya. Iya Muti, dia begitu bla 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 bla. Terus dia datang. Terus si Muti yang ngomong, "Wah, 우리가 방금 얘기하던 사람이 들어왔네요. 우리가 방금 이야기하던 이민호가 들어왔어요. 허랑이도 제 말하면 온다더니 정말 그러네요. ternyata apa katanya kalau eh, seperti peribahasa yang mengatakan harimau pun datang ketika dibicarakan ternyata benar begitu ya. Bahasa yang kedua adalah kekuri olcegi cok senggak 못한다. Coknya di sini artinya ketika ya, namun oril cok gitu ya maksudnya ketika. Cok di sini sama dengan ketika. Jadi ketika jadi kecebong tidak ingat gitu ya. Apa tidak ingat saat dia masih berudu gitu. Berudu kan kecebong ya. Jadi lupa asal usul atau keadaan sebelumnya setelah dia lupa dia dulu sama miskinnya, lupa dia waktu itu sama masa susahnya gitu. Atau lupa dulu waktu dia masih kesusahan jadi anak baru gitu ya. Jadi eh, kita bisa bilang gitu, masa gini aja nggak bisa gitu kan ya. Misalnya Mutia sama Atika gitu kan. Dia bilang sama Atika, Atika anak baru, Mutia udah 5 tahun gitu. Atika masa kamu gitu aja nggak bisa pakai ya masa kamu nggak bisa pakai mesin fotokopi gitu kan ya? Nggak bisa pakai mesin fotokopi. Terus si Mutia ini sombong, nggak ingat ya dulu waktu masih anak baru kayak Tika, boro-boro pakai mesin fotokopi ya. Ya ampun, gunting kertas aja nggak bisa gitu. Jadi kita bisa pakai dalam kondisi seperti itu. Contohnya di dalam percakapan bisa disebutkan seperti ini. 성공했다고 해서 얘는 힘들었던 시절을 잊으면 안 돼요. Jadi misalnya tadi Mutia lagi bilang sama si Atika gitu kan, masa nggak bisa pakai mesin fotokopi gitu aja? Datanglah Desya gitu kan sebagai seniornya Mutia gitu kan ya, bilang gini, Mutia sih, 성공했다고 해서 옛날 힘들었던 시절을 잊으면 안 돼요. Eh, ini kurang pas ya, Rabun. Intinya eh bilang gitu, eh Mutia sih, eh Mutia sih tuh. 음, 지금 선배라서 신입사원 때 신입사원 때 못했던 일을 잊으면 안 돼요 gitu kan. Dia juga nggak boleh lupa masa-masa waktu jadi anak baru itu tidak bisa melakukan sesuatu kayak guri olsingicok 생각보단 dan 말처럼 ya seperti peribahasa yang mengatakan jangan tidak ingat ketika masih jadi berudu atau kecebong gitu ya Rabun ya. Misalnya ya Rabun sudah sukses sekarang terus sombong, nah ini bisa dipakai juga. Misalnya Mutia sombong terus dibilang gini sama Yuna gitu kan. Mutia, walaupun sekarang kamu sudah sukses memang gitu, tapi tidak boleh melupakan, tidak boleh lupa Ijmin Andeo masa-masa ketika kamu sulit dulu. Jadi kita bisa pakai ketika kita melihat orang dulu, orang sekarang sukses, tapi dulu sebenarnya dia eh sangat sangat tidak hidupnya sangat tidak layak lah gitu ya rambutnya. Pas dia sukses dia lupa sama orang sekitarnya. Nah, perkataan ini di bahasa ini bisa kita pakai. Yang berikutnya adalah soilku bayangkan kocinta. Jadi setelah kehilangan apa namanya
sapi baru memperbaiki kandangnya. Itu berarti eh, apa ya, menyesal setelah kehilangan gitu ya. Jadi udah sapinya udah hilang baru perbaiki kandang. Harusnya kandang dulu diperbaiki baru. Nah, itu tidak akan kehilangan sapi gitu ya dapurnya. Jadi sama aja persiapannya itu harusnya dilakukan sebelum perang, tapi ini sesudah perang baru melakukan persiapan gitu ya. Sama halnya ketika kita sudah ujian baru belajar. Contohnya dalam kalimat siome toroji guna soya kongburu 시작하더니 정말 소유권 외양간 고치는 거야 gitu kan ya. Wah, kamu tuh ya baru belajar gitu setelah jaga ujian benar-benar seperti peribahasa betulkan kandang setelah kehilangan sapi gitu. Berikutnya Gori Salme Seudeng Taujinda. Jadi dalam pertarungan ikan paus gitu kan ya, udang yang terluka gitu. Jadi orang kecil, nah ini yang kita rasakan dalam pemerintahan kita. Para politikusnya berantem, kita aja yang kena gitu ya. Ya Rabun ya. Jadi eh, sama seperti di Korea juga ya kan, para politiknya, presiden itu kan turun atau ada pertikaian di antara presiden itu kan orang-orang besar aja, tapi karena mereka politiknya jadi nggak stabil habis, jadinya dolar apa won menurun gitu kan, dan itu kan tidak berdampak terhadap mereka, tapi pada orang-orang yang berdagang, pedagang-pedagang kecil pasti berdampak dengan adanya penurunan won ya. Walaupun, nah kalau di sini contohnya 회사 간 경쟁 때문에 직원들이 고통받고 있어요. Jadi karena persaingan antar perusahaan akhirnya karyawan menderita. Iya dong, misalnya Samsung misalnya bersaing dengan Hyundai gitu kan ya, saking mereka tuh main, atau misalnya antara Samsung dengan iPhone gitu kan ya, mereka tuh pokoknya harus bersaing tinggi tinggi tinggi, ya pasti menderita adalah karyawan ya, karena mereka akan dituntut untuk mengeluarkan terus ide-ide baru gitu kan, atau teknologi-teknologi baru gitu kan ya. Nah, disitulah bisa kita pakai bahwa dengan eh, para karyawan sedang menderita karena persaingan antar perusahaan gitu loh. Benar-benar ya kita tuh seperti udang di tengah pertikaian para paus gitu. Kita tuh seperti kita orang kecil yang menderita karena pertarungan orang-orang besar. Berikutnya ada peribahasa, benar nggak sih? Sesal borot, Yoden kaji kanda. Gitu. Ini juga peribahasa. Kalau diartikan satu-satu ini adalah kebiasaan umur 3 tahun akan terus sampai umur 8 tahun gitu. Jadi kebiasaan buruk dari kecil eh, akan terus muncul, akan terus melekat sampai umur 80 tahun. Berarti kan sampai mati pun bisa gitu ya, pun akan terperbaiki gitu ya. Kita bisa bilang misalnya si Mutia punya kebiasaan misalnya gigit jaring, apa gigit-gigit kuku gitu ya. Nah, di situ kita bisa bilang dari kecil 어렸을 때부터 게으르던 사람이 나이가 들어도 똑같다니까요 gitu kan ya. Dah apa namanya, orang yang selalu malas dari kecil sampai tua pun ya dibilang sama kok gitu kan. Jadi bilang Pepatan nih kayak kan aku udah bilang, pokoknya orang yang memang dari kecil itu udah males gitu sampai sampai tua pun ya tetap aja kan begitu, akan sama, akan males gitu kan. Kan katanya kebiasaan 3 tahun akan terus berlangsung, akan terus nempel sampai umur 80 tahun. Berikutnya Minen Tokie Balteng Cikinda. Jadi ketimpa kampak yang dipercaya sendiri. Maksudnya kampak yang kita pakai itu yang selalu bersama kita, yang selalu kita pakai, tapi malah ngenain kaki kita sendiri. Harusnya kan ngenain pohon, kayu yang kita patah, pilah-pilah gitu kan, yang kita potong-potong. Kan. Ini biasanya bisa dipakai dengan sama dengan ditong surel mata ya, Rabun. Kalau ditong surel mata itu kan idiom ya, Rabun. Ditongsu itu kepala belakang, ditong surel mata. Jadi di di ditoyor di ditoyor dari belakang gitu ya. Rabunnya sama orang
yang dipercayai. Kalau di Tongsu ini kan idiom, kalau ini peribahasa. Jadi kita bisa bilang ketika kita dihianati oleh orang yang paling kita percaya, kita bisa pakai peribahasa ini dengan mengatakan, Oke, midot kencing gue pesin atau tadi. Wah, benar-benar dihianati oleh orang yang kita percaya, oleh teman yang kita percayai selama ini. Benar-benar ya, kayak ditimpa sama kampak sendiri. Berikutnya adalah Wonsung itu Namuesa Torochuteka Ita. Jadi monyet pun ada kalanya jatuh dari pohon. Monyet itu kan paling pintar melompat ya Rabun ya. Tapi sepintar-pintar apa namanya monyet menggantung gitu ya bisa juga dia jatuh sama dengan sepandai-pandai tupai melompat dia pasti akan jatuh juga. Ini miripnya dengan peribahasa kita gitu. Jadi seberapa ahlinya pun seseorang gitu, dia pasti akan jatuh juga suatu hari gitu. Jadi tidak ada yang sempurna intinya ya Rabun ya. Nah, di sini bisa kita lihat konsum itu damu istoro jutega ita silsuhe suatu kencana gitu kan ya. Kan bilang ah, kan ada kalanya monyet itu pun jatuh dari pohon. Gak apa-apa kok, udah melakukan kesalahan juga. Kan kesal apa namanya monyet aja jatuh dari pohon kali gitu ya. Berikutnya adalah cholmose gosengin sasuatu handa. Jadi, eh ini bukan layak dibeli nih. Gosengin sasuatu handa. Eh jadi maksudnya wajar gitu ya Rabun sasuatu handanya ini bukan beli ya Rabun maksudnya hidup gitu kan. Cholmose gosengan gitu. Jadi eh ya namanya kita kan akan memetik sesuatu tuh di masa tua ya Rom. Jadi ketika muda itu kita menderita ya wajar. Jadi salah satu hendaknya itu anggap saja wajarnya. Jadi eh waduh, ya Rabbi. Jadi eh jadi di sini maksudnya adalah kesulitan atau penderitaan di masa tua itu akan terbayarkan di masa akan terbayarkan di masa tua gitu, worth it gitu loh. Jadi pengalaman sulit di masa muda eh, terbayarkan gitu, nanti akan terbayarkan gitu maksudnya, menjadi pengalaman berharga gitu ya. Ya. Nah di sini misalnya kita bilang kenapa ya tiap kok kita tuh masa muda kita tuh lelah banget, capek banget gitu kita buat ngejar, karena kita tuh sangat mengejar-ngejar banget gitu. Terus dibilang gini, eh apa namanya ketika muda enggak ketika muda eh penderitaan di masa muda akan terbayarkan kok nantinya. Jadi walaupun sekarang lelah nggak apa-apa gitu aja. Kan katanya pengalaman masa muda akan terbayarkan gitu ya. Penderitaan di masa muda akan terbayarkan nantinya. Berikutnya ada di eh, ini juga masih peribahasa ya Rabun ya. Yang tiga di bawah ini nanti idiom gitu ya. Yang ini peribahasa. Perjalanan 1.000 mil dimulai dari satu langkah gitu. Ini untuk menyatakan eh, bahwa langkah pertama itu penting gitu loh. Jadi, harus ada langkah yang kita ambil untuk mendapatkan tujuan dia ya untuk mendapatkan ujian tujuan gitu ya. Jadi setiap perjalanan itu tidak akan ada ketika, apabila tidak ada langkah di awal. Jadi maksudnya 1.000 langkah pun dimulai dari satu langkah gitu. Jadi jangan remehkan langkah pertama gitu kan. Karena langkah pertama ini tidak akan pernah, karena 1.000 langkah itu tidak akan terjadi tanpa adanya langkah pertama. Jadi eh, harus ada satu langkah untuk mencapai tujuan. Seperti di sini contohnya, Choli Gildo Han Buto Amurikan Mokperato Choli Gildo Harum Buto Sekian. Jadi eh, apa namanya perjalanan jadi perjalanan 1.000 mil
dimulai dari satu langkah. Jadi walaupun tujuannya besar, targetnya besar, kita harus mulai dari langkah yang awal gitu ya namanya. Oh, si Cagibanida juga ini, mohon maaf ya Rabu. Si Cagibanida ini juga bahasa ya Rabu. Jadi coli giltuhan goreng buta si Cagibanida itu merupakan peribahasa yang bisa kita ungkapkan kepada orang lain untuk menyatakan bahwa eh, tidak akan bisa kita mencapai tujuan ini kalau kita tidak mulai yang ini dulu gitu ya. Atau eh, ya sedikit berbeda dengan si Cagiban itu adalah eh, yuk kita mulai yuk karena dengan mulai itu pun kita sudah mengerjakan setengah dari pekerjaan itu kok gitu ya. Jadi sedikit berbeda seperti itu ya Rabu. Eh, jadi kalau kita bisa pakai kalimatnya seron irus cake seni imisi cah balita sehingga kio gitu kan ya. Nah, nih kita udah mulai nih apa namanya pekerjaan baru kita. Nah, anggaplah ini sudah kita sudah mengerjakan setengahnya gitu ya Rabu. Jadi kalau nggak dimulai-mulai kan ini sering dipakai untuk nulis skripsi ya Romo. Jadi eh kita ya. Kalau teman-teman sudah nulis bab satu, itu berarti teman-teman sudah menyelesaikan setengah dari skripsinya, gitu ya. Berikutnya ibi kabyokta, arti ini idiom, mulutnya enteng ya, Romonya gampang apa namanya menyebarkan gosip, menyebarkan rahasia. Imirul Haji mah, jangan ngomongin rahasia aku dong. Dia itu eh, pasti akan ngomong kepada orang lain lagi karena mulutnya dia tuh enteng banget gitu. Ibu Kopcah kebalikannya ya pandai menjaga rahasia mulutnya berat mau ditanya apapun dia nggak akan ngomong. Kenyanan 믿을 수 있는 사람이라 이분 무거운 편이에요. Dia itu orangnya apa bisa dipercaya kok. Karena bisa dibilang dia itu eh, nggak gampang buka mulut. Ya, berikutnya idiom juga, idiom di sini ibi salta, mulutnya pendek ini biasanya makannya milih-milih gitu, makannya sedikit. Kita makannya 2 centong, dia boros-boros 2 centong setengah centong. Jadi ibi salta itu bisa dibilang untuk menyatakan mulutnya pendek, tapi maksudnya lidahnya pendek gitu ya. Jadi makannya sedikit atau pilih-pilih piki-piki ya namanya. Beri ainan ibi baso babel cukup pakai ama ya. Anak saya ini makannya lidahnya tuh tipis gitu ya. Jadi makannya sedikit gitu. Nuninopa matanya tinggi. Jadi maksudnya seleranya tinggi gitu ya. Makin ke atas ya itu matanya kalau ngelihat gitu kan ya. Nah, biasanya untuk menyatakan orang yang seleranya tinggi. Tinggu nih Nuninopa sosuki bancok haji anal ya. Jadi selera tinggi ini bukan berarti melihat pasangan aja ya rambut juga melihat sesuatu pun nggak gampang puas gitu ya rambut. Jadi di sini dia itu karena seleranya tinggi, kayaknya tidak akan mudah untuk puas gitu. Kiga Yalpa itu gampang dipengaruhi ya Rabun. Cepat terpengaruh gitu kan. Karena Kiga Yalpa so namanya Maru Sitkiman. Jadi karena dia kupingnya tipis, gampang percaya perkataan orang lain. Babi Nolta kakinya luas ini berarti ya walaupun banyak teman banyak kenalan di kemana-mana gitu ya dia berarti karena sosial bersosial gitu anaknya tuh supel banget jadi kenalannya malam setiap lewat oi 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 ya itu berarti wah bari nonneo gitu. Dia itu kakinya lebar kakinya luas jadi tidak ada orang yang tidak mengenalnya yang tidak tahu gitu ya ini kurang lebih kosakata yang akan teman-teman temui dan pakai untuk nanti praktek di speaking. Coba kita lihat ya di sini. Kalau nomor satu Ibi Kabyapta tadi mulutnya enteng, gampang menyebarkan rahasia. Ibu Menguktil nggak gampang buka mulut, lawan kata dari Ibi Kabyapta. Ibi Carta itu lidahnya tipis, mulutnya tipis, makanya sedikit, suka milih-milih. Bini Nokta seleranya tinggi, ya Rabun melihat apapun praktis. Lihat cowok juga maunya yang kaya, yang pintar, yang sempurna. Kalau sesuatu juga nggak gampang puas. Tiga Yalta itu gampang dipengaruhi. Barinalta itu supel ya banyak namanya. Coba kalau kita lihat nomor satu,
Nomor satu apa tuh ya Rabun? Lihat kupingnya aja ya Rabun ya. Tiga, Yalta. Nomor dua, ngomong ke sana sini, iya, Ibi, Kabyokta. Kalau di sini cowoknya, ya malah cowok ngomong dong, cerita dong. Cowoknya tetap membungkam, berarti Ibi, Kabyokta. Nomor satu, coba makanan segini banyak, melihatnya juga udah kayak kesel sama makanan. Berarti picky banget ya, gitu. Ini santai. Wah, kalau di sini lagi ngobrol sama yang lain, oh ditegur juga sama yang lain, berarti dia supel ya, bari, nota. Oh yang di sini, walah, cowoknya dua keren kayak gini ditolak ya ampun, wah ini nota. Tugas pertamanya adalah teman-teman pilihlah tiga peribahasa atau idiom yang tadi sudah kita lihat sama-sama, ya Robus. Lalu buat contoh seperti ini. Jadi teman-teman eh, memilih tiga, lalu cari persamaannya dengan bahasa Indonesia. Nanti bikin formatnya kayak gini. Gosengi kecil, misalnya saya milih ini nggak ada di dalam, tidak ada di atas ya Robun ya. Kenapa saya tidak milih yang di atas? Karena kan nanti teman-teman akan pakai. Jadi saya cari lain peribahasanya. Contohnya goseng kita nagi onda, artinya eh, 어, 고생 끝에 나기 온다속담은 지금 힘들어도 포기하지 마세요라는 의미를 담고 있어요. Jadi maknanya apa dalam bahasa Korea itu? Jadi di sini kan di ujung ke penderitaan datang kebahagiaan. Nak itu artinya kebahagiaan ya Rabun. Nak kebahagiaan. Nah, jadi sekarang menderita, jadi jangan putus asa gitu maksudnya 여러분. 지금 힘들어도 포기하지 마세요. 지금 힘들어도 나중에 행복하세요. ini kan menurut saya ya Rabun ya. 고생 끝에 낙이 온다 속담은 지금 힘들어도 나중에 행복할 거예요. 라는 의미를 담고 있어요. jadi ininya default ya Rabun ya. Ininya default. 여러분 cuman cari apa namanya? 여러분 cuman cari ininya apa? Eh, apa namanya? Peribahasanya apa? Jadi yang saya merahkan ini defaultin ya, Rabun, jangan dirubah ya. Mm-mm. Saya merahkan ini, ya Rabun tinggal ganti yang peribahasanya. Jadi di Soktamin juga default. Dalam bahasa Indonesia artinya mirip dengan apa? Sakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian, dan Indonesia tangga bersetan kuisa. Jadi yang merah itu default ya, Rebun. Ya, Rebun tinggal cari peribahasa Koreanya di atas, lalu kira-kira artinya apa, maknanya apa, bukan arti ya, Rebun. Kalau arti itu dia di ujung penderitaan datang kebahagiaan. Tidak. Maknanya apa? Kita disuruh ngapain? Ya, ini kan 지금 힘들어도 포기하지 마세요. 지금 힘들어도 나중에 행복할 거예요. Nah, dalam bahasa Indonesia memiliki kesamaan dengan peribahasa. Jadi ya Rabun harus buat tiga ya Rabun ya, tiga yang seperti ini. Berikutnya tugas yang kedua adalah merekam semua tiap jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di empat audio ya Rabun ya. Satu, dialog satu, dialog dua, lalu masih ya Rabun, dialog dua, oh dialog tiga, tiga dan dialog empat. Gitu ya. Oke, sekarang kita lihat dulu. Silakan teman-teman, saya izinkan baca. Oh, enggak, saya baca. Kita akan mendengarkan dialog antara seorang laki-laki dan perempuan.
Jadi si perempuan itu marah kepada si laki-laki. Karena laki-laki tersebut membocorkan rahasia bahwa dia tertarik pada si Julian. Eh, bocorinnya ke teman-teman yang lainnya. Dan laki-laki itu minta maaf. Soalnya dia ya ngomong begitu aja gitu kan. Si perempuan suka loh sama si Julian gitu kan. Tapi bukannya dia bocor sih, ya walaupun orangnya bukannya ibumu Kamio, tapi emang gak sengaja aja. Nah, si perempuan itu dia untuk bilang kalau si cowok itu bocor anaknya, gampang ngomong, mulutnya enteng, dia pakai ibi calca. Padahal ibi calca itu kan dipakai untuk itu ya walaupun susah makan gitu, makannya sedikit atau sedikit. Laki-laki bingung kenapa kaitannya dia bocorin rahasia sama mulutnya pendek suka pilih-pilih makanan. Nah, si laki-laki baru oh maksud kamu eh ini ya Ibika Biopta ya. Terus dia jelasin si laki-laki ini ngejelasin sama si perempuan kalau mau kalau idiom ini dipakai untuk menyatakan tadi tindakan saya ngomongin rahasia kamu ke orang lain itu pakai idiomnya adalah Ibika Biopta bukan Ibicata. Kalau Ibicata kan makanya sedikit atau buat dipakai untuk orang yang piki-piki. Kita akan dengarkan ya Rebun percakapannya. Silakan nanti dijawab. 야, 너는 무슨 남자가 그렇게 입이 짧으냐? 뭐? 내가 입이 짧다고? 그래, 내가 줄리앙한테 관심 있다고 친구들한테 다 말했다면서? 아, 미안. 어떻게 하다가 얘기가 나와서 그만. 그런데 그것 때문에 입이 짧다는 거야? 그래, 비밀이라고 너한테만 말한 건데, 그걸 다 얘기하고 다니면 어떡해? 나는 또 무슨 소리라고. 그럴 때는 입이 짧다고 하는 게 아니고 입이 가볍다고 하는 거야. Oke, sekali lagi ya teman-teman ya. 야, 너는 무슨 남자가 그렇게 입이 짧으냐? 뭐? 내가 입이 짧다고? 그래, 내가 줄리앙한테 관심 있다고 친구들한테 다 말했다면서? 아, 미안. 어떻게 하다가 얘기가 나와서 그만. 그런데 그것 때문에 입이 짧다는 거야? 그래, 비밀이라고 너한테만 말한 건데, 그걸 다 얘기하고 다니면 어떡해? 나는 또 무슨 소리라고. 그럴 때는 입이 짧다고 하는 게 아니고 입이 가볍다고 하는 거야. Oke, silakan teman-teman dijawab. Pertanyaannya adalah 남자가 여자가 남자에게 왜 화를 낸 이유는 무엇인가요? 그래서 여자가 남자에게 왜 화를 냈어요? 그리고 두 번째는 남자의 말에 따르면 입이 짧다와 입이 가볍다 차이는 뭐예요? 그래서 입이 짧다 하고 입이 가볍다는 어떻게 달라요? 라는 질문이에요. Oke, kita akan melihat percakapan berikutnya. Nah, percakapan berikutnya adalah antara dua orang laki-laki. Salah satunya bernama si Akira. Jadi, Akira sedang curhat dengan laki-laki satunya lagi, dengan temannya gitu ya. Akira merasa kesal karena seni. Jadi, Akira tuh curhatnya kepada teman laki-lakinya ini adalah dia kesel karena senior di kantornya. Jadi si Akira itu dikasih tugas penting yang berkaitan dengan bahasa Jepang, karena dia bisa bahasa Jepang. Tapi walaupun dia bisa bahasa Jepang kan banyak hal yang dia belum tahu nih, karena kan dia anak baru. Terus dia minta bantuan kepada seniornya. Eh, malah boro-boro dibantu, malah dimarahi dengan bilang masa kerjaan gitu aja nggak bisa sendiri gitu. Nah, akhirnya temennya yang si laki-laki ini bilang gitu kan. Wah, dia tuh nggak inget waktu masih jadi kecebong ya, yang nggak bisa apa-apa rupanya gitu. Maksudnya, dulu waktu dia nggak bisa apa-apa, maksud jadi anak baru juga dia nggak bisa, tapi dia nggak inget gitu. Lupa dia bagaimana dia waktu jadi karyawan baru. Dengerin ya, Rabun, ini juga dua kali pertanyaannya. 회사 선배 때문에 속상해요. 왜요? 무슨 일 있었어요?
이번에 제가 회사에서 아주 중요한 일을 맡았거든요. 아키라 씨의 능력을 인정받은 모양이네요. 그런 건 아니고요. 일본어 능력이 필요한 일이라서요. 그런데 제가 아직 모르는 것도 많고 해서 선배에게 좀 도와달라고 부탁을 했어요. 그런데 선배가 안 도와줘요? 네, 도와줄 줄 알았는데 도와주기는커녕 그렇게 쉬운 일도 혼자 못하느냐면서 큰 소리로 야단을 쳤어요. 아이고, 개구리 올챙이적 생각 못한다더니 자기가 신입사원일 때 생각은 못하는군요. 다시 한번 들어보세요. 회사 선배 때문에 속상해요. 왜요? 무슨 일 있었어요? 이번에 제가 회사에서 아주 중요한 일을 맡았거든요. 아키라 씨의 능력을 인정받은 모양이네요. 그런 건 아니고요. 일본어 능력이 필요한 일이라서요. 그런데 제가 아직 모르는 것도 많고 해서 선배에게 좀 도와달라고 부탁을 했어요. 그런데 선배가 안 도와줘요? 네, 도와줄 줄 알았는데 도와주기는커녕 그렇게 쉬운 일도 혼자 못하느냐면서 큰 소리로 야단을 쳤어요. 아이고, 개구리 올챙이적 생각 못한다더니 자기가 신입사원일 때 생각은 못하는군요. Nih, pertanyaannya adalah Akira 씨가 선배에게 도움을 요청한 이유는 무엇인가요? 아키라 씨는 선배에게 무엇을 도와달라고 했어요? 그리고 두 번째는 아키라 씨와 이야기하는 사람은 선배의 행동에 대해 어떤 속담을 말했나요? 그래서 아키라 씨하고 이야기하는 사람은 아키라 선배가 한 행동을 들었고 그때 어떤 속담을 내면서 말했어요? 그 질문이에요. Dalam kita akan mendengarkan dialog antara dua orang pembawa acara Radio Cinengza. Mereka itu lagi membacakan, jadi salah satunya membacakan surat gitu ya, yang satunya mendengarkan gitu ya. Surat dari pemirsa. Jadi suratnya itu datang dari Lee Son Young yang berumur 22 tahun. Dia tinggal di Kelurahan Sadangdong. Jadi Lee Seung itu punya pacar, teman-teman. Jadi di suratnya itu Lee Seung menyatakan kalau dia punya pacar. Mereka sudah pacaran 6 bulan. Nah, terus orang-orang tuh semua iri sama hubungan mereka karena mereka lengket banget gitu loh. Nah, 1 bulan yang lalu si Son Young ini makan malam dengan sahabat kecilnya gitu loh. Nah, kan biasanya kalau kita punya pacar, kita pengen kenalin ke sahabat kita dong ya Rabun. Nah, waktu lagi makan malam ini dia manggil cowoknya gitu. Nah, terus si Sonyong tapi setelah makan malam itu entah kenapa kayaknya cowoknya jadi jarang hubungin dia gitu. Terus tapi si Sonyong mikir mungkin lagi uas kali jadi sibuk belajar. Tapi beberapa hari lalu sahabatnya nelpon minta maaf gitu. Kalau dia bilang dia sama pacarnya Sonyong gitu. Sonyong, aku minta maaf ya. Sambil nangis dia bilang aku eh, apa namanya setelah pertemuan waktu kita makan malam ternyata aku sama cowok kamu tuh kita tuh jatuh cinta gitu dan kita tuh sempat ketemu beberapa kali gitu dan ternyata kita tuh saling cinta Sonyong gitu. Sonyong itu seperti di ditimpa meteor kayak yang ampun ya terus dia marah ya kepada sahabatnya tapi dia lebih marah lagi pada cowoknya karena ketika mereka pacaran si cowoknya tuh selalu bilang kalau dia tuh cintanya sama si Sun Young doang gitu ternyata tapi dia malah berkhianat gitu ya Rabu iya di pengkhianatan yang seperti di drama-drama ini ya Rabu yang kayak gini nih oke kita akan dengarkan ya Rabu ininya ya dialognya. 다음은 라디오 편지입니다. 잘 듣고 질문에 답하세요.
그럼 다음 사연 들어볼까요? 네, 다음 사연입니다. 서울에 사시는 이선영 씨가 보내주신 사연이네요. 저는 사당동에 살고 있는 22살 여대생입니다. 저에게는 사귄 지 6개월이 된 남자친구가 있었습니다. 저희는 다른 사람들이 모두 부러워할 정도로 예쁜 사랑을 했습니다. 그러다가 한 달 전쯤에 저랑 어릴 때부터 친했던 단짝 친구와 저녁을 먹는 자리에 남자친구를 불렀습니다. 여자들은 남자친구가 생기면 단짝 친구에게 제일 먼저 자랑하고 싶어 하지요. 그런가요? 그럼 사연을 계속 읽어볼게요. 그런데 언젠가부터 남자친구한테서 연락이 뜸해지기 시작했습니다. 기말고사 기간이니까 시험 공부하느라 바쁘고 해서 연락을 안 하는 거라고 생각했습니다. 왠지 불안해지는데요. 그래서 어떻게 되었을까요? 그런데 며칠 전 친구가 저한테 울면서 사과를 했습니다. 제 남자친구와 몇 번 만나다 보니 서로 사랑하는 마음이 생겼다고요. 자기가 나쁜 걸 알지만 어쩔 수 없었다고 말했습니다. 저는 제 친구한테도 화가 나지만 남자친구한테 더 화가 나고 배신감을 느낍니다. 저만 사랑하겠다더니 어떻게 저한테 이럴 수가 있을까요? 저런, 어떡해요. 정말 안타깝네요. 그러게요. 얼마나 속상하셨을까요? 노래 한 곡 듣고 다시 이야기를 계속하겠습니다. 다시 한번 들으세요. 다음은 라디오 편지입니다. 잘 듣고 질문에 답하세요. 그럼 다음 사연 들어볼까요? 네, 다음 사연입니다. 서울에 사시는 이선영 씨가 보내주신 사연이네요. 저는 사당동에 살고 있는 22살 여대생입니다. 저에게는 사귄 지 6개월이 된 남자친구가 있었습니다. 저희는 다른 사람들이 모두 부러워할 정도로 예쁜 사랑을 했습니다. 그러다가 한 달 전쯤에 저랑 어릴 때부터 친했던 단짝 친구와 저녁을 먹는 자리에 남자친구를 불렀습니다. 여자들은 남자친구가 생기면 단짝 친구에게 제일 먼저 자랑하고 싶어 하지요. 그런가요? 그럼 사연을 계속 읽어볼게요. 그런데 언젠가부터 남자친구한테서 연락이 뜸해지기 시작했습니다. 기말고사 기간이니까 시험 공부하느라 바쁘고 해서 연락을 안 하는 거라고 생각했습니다. 왠지 불안해지는데요. 그래서 어떻게 되었을까요? 그런데 며칠 전 친구가 저한테 울면서 사과를 했습니다. 제 남자친구와 몇 번 만나다 보니 서로 사랑하는 마음이 생겼다고요. 자기가 나쁜 걸 알지만 어쩔 수 없었다고 말했습니다. 저는 제 친구한테도 화가 나지만 남자친구한테 더 화가 나고 배신감을 느낍니다. 저만 사랑하겠다더니 어떻게 저한테 이럴 수가 있을까요? 저런, 어떡해요. 정말 안타깝네요. 그러게요. 얼마나 속상하셨을까요? 노래 한 곡 듣고 다시 이야기를 계속하겠습니다. pertanyaannya adalah 이선영 씨 친구는 왜 사과했나요? 다음 2번은 이선영 씨는 친구가 밥을 먹는 자리에서 남자친구를 왜 소개했나요? 왜? 이 남자친구를 왜 불렀어요? 왜? 네. 다음은 마지막 대화입니다. Kita akan mendengarkan perbincangan antara Kelly dan Akira. Jadi mereka bertemu kembali setelah sekian lama dan ngobrol. Jadi si Kelly ini menjelaskan bahwa dia tuh sibuk lagi nulis tesis S2, terus bersamaan juga dia lagi menyiapkan pendaftaran program S3. Jadi dia selesai S2 langsung ngambil S3. Jadi nggak bisa ikut pertemuan mungkin klub kali ya gitu ya. Jadi mungkin Kelly sama Akira itu ikut tergabung dalam klub apalah, misalnya klub nari atau klub apa. Nah belakang si Kelly itu jarang nongol mungkin karena tapi si Kelly bukan nongol. Jadi bukan mungkin. Jadi Kelly itu bilang, iya nih aku lagi sibuk nulis tesis. Terus
Apa namanya, aku juga lagi nyiapin pendaftaran program S3, jadi nggak sempet ngadirin, nggak sempet ke dongari-dongari gitu ya. Di gitu juga dia kewalahan karena batas waktu pendaftarannya itu udah deket gitu. Udah gitu teman-temannya juga pada datang ke Korea gitu. Terus nanti dia harus temenin gitu. Terus akhirnya menyemangatinya, eh, semuanya pelan-pelan aja melangkahnya. Yang penting diambil. Jadi segala banyak ini kan apa namanya, kerjanya dia banyak ya, nulis tesis, pendaftaran, udah gitu teman-temannya datang, banyak yang harus dikerjakan gitu. Tapi ya semuanya pasti harus dilewati. Jadi nanti ya jadi pelan-pelan ya, rebut satu langkah. Makanya si Akira menggunakan peribahasa ini untuk menyemangati si Kelly dengan mengatakan Toligado kan goreng buto gitu kan ya. Jadi semuanya diselesaikan secara bertahap. Jadi nemenin temennya setahap, ini juga setahap. Dari mulai mungkin bab satu sedikit dulu gitu kan. Bab satu pendahuluan, program S3-nya juga kumpulin dari dokumen misalnya ijazah dulu, apa dulu gitu. Jadi semuanya setahap, setahap, setahap gitu. Terus eh ya terus si Kelly bilang makasih, terus dia janji kalau udah selesai semuanya dia akan apa namanya datang lagi ke klub gitu. Kita dengarkan ya Rabun. 다음은 오랜만에 만난 두 친구의 대화입니다. 잘 듣고 질문에 답하세요. 켈리 씨 아니에요? 진짜 오랜만이에요. 아키라 씨, 오랜만이네요. 잘 지냈어요? 제가 요즘 바쁘게 지내다 보니 모임에도 못 나갔네요. 네, 그랬군요. 같이 커피라도 한잔 하실래요? 아, 미안한데 지금은 같이 못 마실 것 같아요. 석사 논문 쓴다고 바쁘다더니 아직도 안 끝났어요? 하고 있는 중인데 아직 잘 안 돼요. 그거 말고도 이것저것 할 일이 많은데 마음만 급하네요. 할 일이 많으면 마음이 급해지기 마련이지요. 느긋하게 생각하세요. 그런데 무슨 할 일이 그렇게 많아요? 졸업하고 바로 박사 과정에 진학하려고요. 입학원서 마감이 다음 주까지고 해서 더 정신이 없어요. 어떡해요. 한꺼번에 두 가지 일이 겹쳤으니 정신없는 게 당연하겠네요. 네. 게다가 하필이면 이번 주에 고향에서 친구들이 여행을 와서 친구들 안내도 해줘야 해요. 저런, 일이 한꺼번에 생기는군요. 논문은 많이 썼어요? 아니요. 이제 겨우 쓰기 시작했어요. 미리미리 마음 먹고 썼어야 하는데 다 제가 게을러서 그래요. 힘내세요. 천리길도 한 걸음부터라고 하잖아요. 하나씩 하다 보면 다 잘 될 거예요. 제가 커피라도 사주고 싶은데 바쁘다니까 할 수 없네요. 말이라도 고마워요. 일이 좀 끝나면 저도 모임에 나갈게요. 다시 한번 들어보세요. 다음은 오랜만에 만난 두 친구의 대화입니다. 잘 듣고 질문에 답하세요. 켈리 씨 아니에요? 진짜 오랜만이에요. 아키라 씨, 오랜만이네요. 잘 지냈어요? 제가 요즘 바쁘게 지내다 보니 모임에도 못 나갔네요. 네, 그랬군요. 같이 커피라도 한잔 하실래요? 아, 미안한데 지금은 같이 못 마실 것 같아요. 석사 논문 쓴다고 바쁘다더니 아직도 안 끝났어요? 하고 있는 중인데 아직 잘 안 돼요. 그거 말고도 이것저것 할 일이 많은데 마음만 급하네요. 할 일이 많으면 마음이 급해지기 마련이지요. 느긋하게 생각하세요. 그런데 무슨 할 일이 그렇게 많아요? 졸업하고 바로 박사 과정에 진학하려고요. 입학원서 마감이 다음 주까지고 해서 더 정신이 없어요. 어떡해요. 한꺼번에 두 가지 일이 겹쳤으니 정신없는 게 당연하겠네요. 네.
게다가 하필이면 이번 주에 고향에서 친구들이 여행을 와서 친구들 안내도 해줘야 해요. 저런, 일이 한꺼번에 생기는군요. 논문은 많이 썼어요? 아니요. 이제 겨우 쓰기 시작했어요. 미리미리 마음 먹고 썼어야 하는데 다 제가 게을러서 그래요. 힘내세요. 천리길도 한 걸음부터라고 하잖아요. 하나씩 하다 보면 다 잘 될 거예요. 제가 커피라도 사주고 싶은데 바쁘다니까 할 수 없네요. 말이라도 고마워요. 일이 좀 끝나면 저도 모임에 나갈게요. Oke, pertanyaannya adalah Kelly 씨는 왜 요즘 모임에 나가지 못했나요? 그리고 두 번째는 아키라 씨는 그 켈리 씨를 어떻게 격려했나요? 라는 질문이에요. 여러분, berikutnya adalah tugas ketiganya. Buatlah percakapan seperti contoh di slide berikut. Ini contohnya ya, Rabun. Jadi berbincang-bincang seperti si Kelly berbincang-bincang dengan Akira menyemangati. Contohnya di sini percakapan antara Mino sama Muti yang menggunakan peribahasa atau apa namanya kosa apa sih idiom ya Rebun ya. Tapi di sini temanya sudah saya kasih ya Rebun. Silakan dari tema sekian banyak ini pilih salah satunya. Kalau di sini temanya Mutia pakai adalah menyemangati tentang non-moon ya Rebun. Nah, di sini Rum bisa menyemangati tentang Seron Hesa gitu kan ya kepada teman yang sekarang kesulitan karena beradaptasi dengan perusahaan yang baru atau kepada teman yang stres mempersiapkan ujian atau misalnya kepada teman yang mungkin kesulitan karena long distance relationship gitu. Bagaimana menyemangatinya? Di sini saya sudah siapkan juga peribahasa terkaitnya. Jadi walaupun nggak usah nyari peribahasanya lagi, silakan tinggal dimasukkan saja bahwa kondisinya seperti ini, temanya menyemangatinya kepada temannya seperti ini. Jadi Mino itu menyemangati Mutia terkait dengan Mutia yang sedang nulis disertasi gitu ya. Seperti tadi si Kelly yang lagi nulis apa namanya tesis S2 gitu ya. Ya pun bisa pilih salah satu nanti dengan pasangannya salah satu tema di sini gitu. Saya sih pengennya tidak bentrok ya Rabunnya karena saya sudah nyiapinnya di sini tuh empat enam Tupan, Lan, Lulas, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Karena kan kita kan ada 20. Kita kan ada kalau nggak salah ada 30 ya Rabunnya dibagi dua aja udah 15 gitu ya Rabun. Jadi saya siapkan di sini kan tadi berapa 18 ya? 3, 6, 9, 12, 15, ya betul 18 ya Rabun. Jadi pasti kalau saya apa sih semoga tidak bentrok. Jadi silakan nanti di grup pasangan mana menulis dulu yang apa namanya tema mana yang sudah diambil sehingga tidak teman yang lain tidak mengambil gitu ya. Nah di sini Muti 요즘 많이 바쁜 것 같아요. 박사 논문 쓰는 거 잘 돼요 gitu kan. Muti kayaknya lagi sibuk banget ya. Gimana nulis disertasinya berjalan lancar? Oh Mino, ya sebenarnya saya tuh sibuk banget luar biasa. Ini benar-benar sibuk ya gitu. Harus nulis disertasi juga, terus harus apa namanya ngerjain yang lain juga gitu. Jadi kurang banget waktu gitu ya. Sini saya pakai Goheso ya Rabun. Karena banyak kerjaan juga dan hal-hal lainnya gitu kan ya. Kemarin kita sudah belajar tata bahasa Goheso ya Rabun. Kalau dimasukkan tata bahasa yang ada di bab ini semakin bagus ya Rabun ya. Terus Minho bilang, terus semakin sibuk seperti itu, jangan jangan terburu-buru. Kita tuh jangan gegabah gitu ya, Rabun ya. Cagen-cagen haseo. Jadi pelan-pelan dengan tenang gitu ya, haseo gitu. Kan ada perkataan apa namanya? Langkah 1.000 mil itu dimulai dari langkah pertama. Jadi ambil langkah pertama dulu, semuanya kerjanya bertahap. Jadi jangan habis satu ya dua, habis dua ya tiga, nanti sampai 1.000 mili. Jangan
ambil langkah satu, nanti disangka ngambil langkah dua dulu gitu. Padahal langkah satunya belum. Ya, 맞아요. 그런데 마음처럼 쉽지가 않네요. iya sih, tapi nggak mudah ya seperti yang kita sesuai hati kita. Hati kita maunya pelan-pelan, tapi badan ini maunya buru-buru gitu ya. Udah gitu progresnya juga progres penuh apa namanya disertasinya juga nggak jalan-jalan gitu. Terus saya khawatir nih hal-hal lain juga banyak yang muncul gitu. Kerjaan-kerjaan lain juga banyak tiba-tiba ada gitu kan. Terus Mutisi jangan terlalu khawatir gitu kan ya. Dalam sehari itu kalau kita kerjakan sedikit demi sedikit gitu, tahu-tahu nanti udah selesai aja gitu. Nanti kalau ada waktu saya mau traktir kopi gitu. Makasih ya Mino. Dengar kamu ngomong gitu, aku jadi terhibur nih gitu. Ya nanti saya coba deh pelan-pelan sedikit demi sedikit saya akan usaha gitu. Jadi ini si Minho menyemangati Mutia yang lagi nulis disertasi. Ya, Ramun bisa milih kepada siapa gitu ya. Nanti yang jadi mutinya tuh siapa. Nah, kita tuh menyemangati si Muti yang lagi kesulitan beradaptasi dengan kantor barunya atau kepada temen yang udah diet, udah mulai tapi kok kayaknya hasilnya nggak keluar, maksudnya nggak kelihatan hasil dietnya gitu ya, Ramun, dan sebagainya. Nah, ini tuh sama direkam. Jadi direkam. Jadi tapi sebelum direkam saya pengen ya Rabun naskah ininya dikirim dulu ke saya. Naskah yang ininya dikirim dulu ke saya nih, yang ini. Yang ini biar saya perbaiki khawatir ada tata bahasa dan kosakata yang tidak pas pada penggunaannya. Nah, itu baru teman-teman eh atau kalau enggak ini kirim dulu ke saya, nanti saya liatin yang salah yang mana. Teman-teman saya minta untuk perbaiki sampai benar. Karena dengan mengetahui teman-teman itu melakukan kesalahan yang mana, terus diperbaiki jadi aware ya, jadi get notice selama ini saya salahnya di mana gitu. Ya saya karena dengan mengetahui kesalahan kita itu merupakan proses untuk menggunakan bahasa Korea yang baik dan benar gitu. Lalu setelah dikirim ke Sam, kalau saya menyatakan oke percakapannya sudah bisa dipakai untuk mengumpulkan tugas, silakan direkam dengan pasangannya. Nah, yang ngirim itu satu orang saja kan ada sepasang kan ada dua orang. Salah satu aja. Nah, salah satunya itu nanti ngirimnya bersamaan dengan tugas satu dan tugas dua gitu ya, Rabun ya. Jadi nanti satu orang hanya mengumpulkan tugas satu, tugas dua, satu orang lagi itu akan mengumpulkan tugas satu, tugas dua, tugas tiga, tapi di tugas tiga nanti dikasih catatan bahwa saya sama Atika, misalnya Atika sama Isni gitu ya. Saya rasa cukup ya Rabun. Apa namanya untuk pertemuan 13 ini. Eh, lalu sebenarnya saya juga minggu depan seperti tidak bisa masuk karena saya diundang untuk hadiri sahabat saya seperti yang saya sudah sampaikan ke teman-teman ya. Nanti kita bicarakan lagi di grup. 네, 여기까지 하겠습니다. 수고 많았습니다. 감사합니다. 안녕히 계십시오.